Salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih sirah dalam bab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang detik-detik perjalanan beliau dari Makkah ke Madinah, ya. Bagaimana siasatnya, bagaimana kisah dengan Abu Bakar, orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah SAW, hingga kisah beliau sampai di Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah, kemudian tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, setelah ini Syekh Al-Buti ingin menjelaskan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Di sini ada 8 poin yang akan kita baca dan akan kita ketahui nanti, ya. Kita akan mulai. Di layar ini sudah ada, ya. Nah, ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Buti, tahaddatsna fi faslin sabiqin. Kita sudah membicarakan di fasal sebelumnya an ma'nal hijrati fil Islam, makna hijrah dalam Islam. Maksudnya pasal sebelumnya ini adalah ketika hijrah ke Habasyah. Nah, itu sudah dipanjang lebarkan apa maksud hijrah. Nanti akan dikutip juga apa maksudnya hijrah dalam Islam itu. Inda ta'liqina ala hijratil muslimina ila Habasyah wa qulna idzaka ma khulasatuhu, yang intinya. Nah, ini pesan intinya kata beliau, ya. Innallaha azza wa jalla ja'ala qadasatad din wal aqidati fawqa kulli syai'. Jadi Allah itu menjadikan kesakralan, kesucian agama ini dan akidah di atas segalanya, ya, di atas negara, di atas tanah, di atas harta. Maka itulah yang harus diunggulkan. Fala qimata lil ardi wal watani wal mali wal jah, maka nggak ada nilainya tuh tanah, negara, harta, kedudukan. Idza kanatil aqidatu wa sya'airud dini muhaddadatan bil harbi awiz zawal. Kalau seandainya akidah dan juga syiar-syiar agama itu terancam dengan peperangan atau punah. Walidza faradallahu ala ibadihi an yudahhu, maka Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk doha. Yudahhi itu artinya berkorban, ya, mengorbankan. Idza qtadal amru, kalau misalnya dibutuhkan, fi sabilil aqidati wal Islam, terkait dengan akidah dan juga Islam. Wa qulna aidan, kita juga sampaikan kata Syekh Buti, inna sunnatullahi ta'ala fil kauni, bahwasanya ada sunnat Allah dalam alam raya ini, antakunal quwal ma'nawiyatul lati tatamassalu fil aqidati salimati wad dinil haq, bahwasanya kekuatan maknawi ini ada satu kaidah sunnatullah dalam kaun, dalam alam semesta ini, bahwasanya kekuatan maknawi yang direpresentasikan dengan akidah yang salimah, akidah yang benar, dan juga dinul haq, hiya, kata Syekh Buti, al muhafazatu lil makasibi wal quwal maddiyah. Dialah yang sejatinya menjaga, ya, menjaga makasib itu bisa kita artikan lingkungan lah, ya, dan juga kekuatan-kekuatan yang sifatnya itu maddi. Ya, misalnya gini, kan kita kan berlindung misalnya di negara, di rumah, dengan harta, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita menjaga kekuatan maknawi yang mana itu adalah agama itu, maka itu bisa membuat kita lebih kuat lagi dari sisi yang sifatnya fisik, maddi tadi. Nah, ini kata beliau, famahma kanatil ummatu ghaniyatun, atau famahma kanatil ummatu ghaniyatan fi khuluqiha salim mutamassikatan bidiniha as-sahih fa inna sultanaha al-maddi al-mutamassil fil watan wal mal wal izzati yaghdu aktsara tamasukan wa arsahu baqaan wa amna'u janiban. Ini yang tadi saya bilang, pokoknya kalau sisi dari kekuatan yang maknawi, agama yang agamanya benar, semuanya benar, maka dia bisa menopang apa yang menjadi kekuatan secara maddi tadi, baik harta, tanah, negara. Wa mahma kanat faqiratan fi akhlaqiha. Kalau selama
akhlaknya itu fakirah, muttaribatan ta'ihah, bingung, fi aqidatihah, dalam keyakinannya. Fa inna sultana hal maddi al mutamassil fi madzakarna, maka kekuatan yang sifatnya itu fisik yang tadi kita disebutkan, yaghdu aqraba ila lidmihlal wa zawal. Maka dia akan cepat runtuh. Wa qulna inna tarikh a'dhamu syahidin ala dzalik. Sejarah telah membuktikan ini semua. Ya, jadi banyak peradaban-peradaban kata sebut itu yang secara negara, secara uang, secara harta, dia itu kuat sekali, ditopang. Tapi karena keyakinannya itu lemah, maka dia akan runtuh dengan sendirinya. Ini saya ingin membuktikan ini dengan hijrah Nabi ini. Ya bagaimana para sahabat itu meninggalkan hartanya, rumahnya, ya bahkan keluarganya sekalipun yang tadinya itu mereka meninggalkan, yang justru pada akhirnya mereka bertambah kekuatannya. Ketika Fathu Makkah itu ya, mereka bertambah hartanya, mereka semuanya itu bertambah dari segi yang disebutkan secara aspek-aspek fisik tadi. Nah ini yang dimaksud dengan Syekh Buti. Walidzalika syara Allahu azza wa jalla mabda at-tadhiyati bil mali wal ardi fi sabilil aqidati wad din. Itulah mengapa Allah mensyariatkan prinsip ya, pengorbanan dalam harta, tanah demi di jalan akidah dan juga agama. Indama yaqtadil amru dzalik, kalau itu dibutuhkan. Fabihi yadmanul muslimuna li anfusihimul mal wal watan wal hayah wa in bada li awwali wahlatin annahum ta'arru min kulli dzalika wa faqaduhu. Sekalipun terlihat di awal memang mereka kehilangan dulu, kehilangan uangnya, kehilangan hartanya, kehilangan tanahnya, negaranya. Tapi nanti pada ujungnya yaitu akan disampaikan lagi, akan ditinggikan lagi. Wa hasbuna dalilan ala hadhil haqiqah. Nah, cukuplah bagi kita katanya ya, bukti dari fakta ini adalah hijratu Rasulillah SAW min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Laqad kana bihasabil zahiri tarkan lil watan wa tadyi'an lahu. Secara zahirnya kan ini meninggalkan watan, meninggalkan tanah, meninggalkan kampung halaman. Walakinnaha kanat fi waqi'il amri, tapi secara hakikatnya hifazan alaihi wa dhamanatan lahu. Justru itu menjaga Makkah dan juga menjamin atau ingin kita berikan jaminan, menjadikan jaminan Mekah ini buat kita. Nah ini quotes ya dari Syekh Buti. Wa rubba mazharin min mazahiril hifad. Terkadang begitu ya, bentuk penjagaan itu ala syai'in, terhadap sesuatu, yabdu fi suratit tarkilahu wal i'radi anhu. Itu terlihat seperti kita meninggalkan atau kita berpaling darinya. Padahal kita itu pengen menjaganya. Ya barangkali kalau ingin di kaidah ini kalau ingin kita terapkan itu ya, ini ada yang punya anak di sini ya. Kita kalau ingin kita sebenarnya pengen menjaga dia, tapi kita harus tega mungkin ninggalin dia ke pondok pesantren misalnya ya. Ya, rubba mazharin min mazahiril hifaz ala syai' yabdu fi suratit tark. Jadi terlihat seperti kita meninggalkan dia, seperti tidak peduli gitu ya. Padahal kita ingin menjaga dia. Ya, ini kita sebut ini kaidah yang bisa kita terapkan. Faqad ada ba'da bid'i sanawat, ada mereka kaum muslimin nanti kan kembali kan setelah beberapa tahun min hijratihi hadhihi bi fadli dinil ladzi aqama sarhahu wa daulatahu, dengan keutamaan agama yang telah dibangun menaranya dan negaranya, ila watanihi alladzi ukhrija minhu, ke tanahnya atau ke kampung halamannya yang mereka diusir darinya. Azizal janib mani'al quwwah duna ayyastati'a ahadun min ulaika alladziina tarabbasu bihi wala haquhu biqasdil qatli ayyadnuwa ilaihi bi ayyi su'in, dan nggak ada satupun yang bisa memerangi mereka pada saat itu. Ini maksudnya ketika Fathu Makkah itu ya. Karena ketika Fathu Makkah itu tidak terjadi peperangan apapun. Mereka damai masuknya. Dan tidak ada terjadi peperangan. Wal na'udil ana ila ta'ammuli fi ma saradnahu min qissati hijratihi sallallahu alaihi wasallam linastambita minha dalalati wal ahkama alhammata likulli muslimin. Nah ini, kita akan mengambil poin-poin dari hijrah atau pelajaran-pelajaran dari hijrah ini. Yang pertama ini ingin menerangkan bagaimana besarnya cintanya Nabi itu kepada Abu Bakar.
pun sebaliknya ya. Kata Syekh Buti, min abrazi ma yadhharu lana min qissati hijratihi sallallahu alaihi wasallam istibqa'uhu li Abi Bakrin duna ghairihi. Ya, jadi masih meninggalkan Abu Bakar selain sahabat yang lainnya. Kayyakuna rafiqahu fi hadhihi rihlah, agar menjadi temannya, teman maksudnya teman baginda Nabi ketika rihlah. Wa qad istanbatal ulama min dzalika, ulama telah mengambil kesimpulan dari kisah ini apa? Satu, mada mahabbatir rasul li Abi Bakrin, bagaimana kecintaan Rasul terhadap Abu Bakar, wa annahu aqrabu ashabihi ilaihi wa aulahum bil khilafati man ba'dahu, dan beliau itu adalah orang terdekat dari sahabat-sahabatnya dan orang yang paling utama dalam khilafahnya setelah beliau. Walaqad azazat hadhihi dalalah umurun katsiratun ukhra. Jadi bukti ini telah atau fakta ini telah dibuktikan dengan beberapa hal. Contohnya apa? Mislu istikhlafihi lahu fis sholati bin nas inda maradihi, ketika Rasul sakit itu kan, yang menggantikan Nabi itu kan Abu Bakar, disuruh sama Nabi. Wa israrihi ala an la yusalli anhu ghairuhu, bahkan dipaksa jangan ada yang menggantikan selain Abu Bakar. Atau yang lainnya, wa mislu qaulihi fil hadits sahih, dalam hadis sahih dikatakan, lau kuntu muttakhidan khalilan, kalau saya ingin mengambil satu teman baik, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, saya akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai teman baik. Walaqad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu kama ra'aina ala mustawa hadhil maziyyati allati akramahu Allah biha. Ya, memang Abu Bakar itu sudah dipersiapkan seperti ini. Maksudnya memang dalam kadar ketemanan yang sebaik-baik teman lah gitu ya. Faqad kana mithalus sahibis shadiq. Dia adalah permisalan dari orang-orang atau teman yang karib lah gitu ya. Sahabat sejati. Bahkan wal mudahhi biruhihi, katanya. Dia itu berkorban sampai ruhnya. Wa kulli ma yamliku min ajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkorban apapun demi Rasulullah, itu kan sudah kita baca kemarin ya. Bagaimana anaknya ikut ya, semuanya dikorbankan. Walaqad ra'ayna kaifa aba illa ayyasbiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dukhulil ghar. Nah, ketika mau masuk gua itu kan Abu Bakar masuk duluan. Kayya ja'ala nafsahu fida'an lahu, agar dirinya itu bisa menjadi tebusan buat Rasul. Ya seandainya bahasa kasarnya, ya kalau mati saya mati duluan lah gitu. Fima idza kana fihi sabuq aw hayya aw ayyu makruhin yanalul insanu minhul adha. Kalau ada ular, ada hewan-hewan lain, ya sudah saya duluan yang kena. Wa ra'ayna kaifa jannada amwalahu wa ibnahu wa ibnatahu. Jannada itu artinya menyiapkan untuk apa namanya? Tentara itu, menyiapkan untuk persiapan hartanya, anaknya, anak perempuannya, wa maulahu, wa ra'i agnamihi, bahkan sampai penggembala kambingnya, fi sabili khidmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ar-rihlati syaqqati tawilah. Wala amri inna hadha huwa alladhi yajibu an yakuna alaihi halu kulli muslimin amana billahi wa rasulih. Ya demi Allah, inilah yang seharusnya kita sebagai orang muslim itu harus ada pada posisi ini. Walidha yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku itu lebih dicintai mereka daripada orang tuanya, anaknya, ataupun orang-orang yang lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana besarnya cinta Nabi pun dengan Abu Bakar, seperti sahabat yang karib, gitu ya. Yang kedua, nah ini yang sudah kita sampaikan juga dalam postingan kemarin, itu tentang bagaimana tindak tanduk Nabi itu menjadi sebab untuk menjadi syariat ya bagi kaum muslimin, dan ini mengajarkan juga bahwasanya Nabi itu mengambil langkah yang paling dekat dengan orang-orang pada umumnya. Nanti akan dijelaskan kenapa Nabi nggak terang-terangan aja kayak Umar. Kalau terang-terangan kayak Umar, nanti dikira wajib. Ya, maka orang nggak bisa kayak Umar semuanya. Kan yang bisa dilakukan adalah semuanya masang strategi kan. Nah, maka itulah yang dilakukan oleh Nabi agar mereka ngikutin. Nah, itu perbedaan Nabi dan juga Umar dalam hal hijrah ini.
Baik, kita baca. Qad yakhturu fi balil muslim an yuqarina baina hijrati Umar bin Khattab wa radhiyallahu anhu wa hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membandingkan hijrahnya Umar dan Nabi. Wa yatasa'al. Mereka bertanya, limadza hajara Umar ala niyatan mutahaddiyan lil musyrikina duna ayyi khaufin wa wajalin. Kenapa Umar itu berani sekali terang-terangan, enggak ada takut-takutnya. Ala hinin di saat yang sama hajar Rasulullah mustakhfiyan muhtatan li nafsihi. Kok Rasul malah diam-diam? Kenapa enggak berani apa gimana? Ayakunu Umar bin Khattab asyadda jur'atan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Umar bin Khattab itu lebih berani daripada Nabi? Wal jawabu, kata Syekh Muti, anna Umar bin Khattab au ayya muslimin akhar ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'addu tasarrufuhu tasarrufan syakhsiyan. Tindakannya itu dianggap sebagai tindakan pribadi. La hujjata tasyri'iyyata fihi. Dia tidak menjadi hujjah yang syar'i baginya. Falahu ayyatakhayyar minat turuq wal wasail. Maka dia bebas pilih mana jalan yang mau dia tempuh. Wal asalib ma yahlu lahu wa ma yattafiqu ma'a quwwatin jur'atihi wa imani bihi ta'ala. Oke, jadi tindakan Umar ataupun yang lainnya itu tidak menjadi syariat. Amma Rasulullah fahuwa musyarri'. Dia memberi syariat. Ai inna jami'a tasarrufatihil muta'alliqati bid-din baru tasyri'an, yang ada kaitannya dengan agama itu dianggap sebagai syariat. Walidzalika kanat sunnatuhu allati hiyal masdarul tsani min masadir tasyri'i majmu'a aqwalihi wa af'alihi wa sifatihi wa taqririhi. Falau annahu fa'ala kama fa'ala Umar, kalau seandainya dia melakukan sebagaimana yang dilakukan Umar, la hasiban nasu anna hadza huwal wajib. Nanti orang ngira ini wajib. Wa annahu la yajuzu akhdul hitah wal hadar. Enggak boleh kita itu hitah itu berhati-hati. Ya, kita mencari-cari, maksudnya berhati-hati dalam perjalanan itu enggak boleh. Jadi dikiranya harus terang-terangan. Wa takhaffi inda khauf, dan atau kita diam-diam ketika takut. Ma'anna Allah aqama syari'atahu fi hadhihi dunya ala muqtadal asbab wa musabbabatiha. Padahal Allah itu memberikan dalam dunia ini itu penuh sebab dan akibat. Artinya ada hal-hal yang harus dirancang terlebih dahulu. Wa in kana al-waqi'u alladhi la syakka fi anna dzalika bi tasbibillahi ta'ala wa iradat. Walaupun pada ujungnya itu semua sebenarnya adalah kehendak Allah. Iya benar, tapi ada hal-hal yang harus kita rancang dulu. Sini hujan ya. Maka masih kedengeran. Oke. Di ajli dzalika istamala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullal asalibi wal wasail al maddiyati allati yahtadi ilaiha al aqlu al bashari fi mithli hadzal amal. Kan tadi ya, karena Allah itu memberikan dalam dunia ini atau menjadikan semua hal dalam dunia itu ada sebab akibatnya, bukan hal-hal begitu saja, maka Rasulullah mengambil itu, ya, mengajarkan itu. Jadi bagaimana akal basyari atau akal manusia itu bisa menempuhnya. Hatta lam yatruk wasilatan min hadhil wasail, bahkan beliau tidak meninggalkan perantara apapun, illa i'tadda biha wasta'malaha, kecuali dia memperhitungkan dan menggunakannya. Fataraka Ali bin Abi Thalib yanamu fi firashi wa yataghatta biburdihi. Menggantikan Imam Ali, menyuruh Imam Ali tidur. Wasta'ana bi ahadil musyrikin, minta tolong sama salah satu orang musyrik. Ba'da'an aminahu, telah dipastikan, liyadullahu ala turuqil far'iyyati allati qad la takhturu fi balil a'da. Dia minta ditunjukin jalan yang cabang, jalan yang beda, yang tidak terbesit di benaknya orang kafir Quraisy. Jalan pintas lah gitu ya, jalan yang beda. Wa aqama fil ghari thalathata ayyam mutakhaffiyan. Berdiam diri di gua 3 hari. Ila akhiri ma abbahu min al-ihtiyatatil maddiyati allati qad yakfuru bihal aql, qad yufakkiru bihal aql. Liwaddiha bidzalika, nah ini garis bawah ini ya. Annal imana billah la yunafis isti'mal al-asbabil maddiyah
allati aradallah bi'azimi hikmatihi an yaj'alaha asbaban. Intinya adalah bukan berarti Allah telah menetapkan segalanya, kita menafikan adanya sebab akibat, kita tidak berusaha. Justru itulah kita harus berusaha. Walaisa qiyamuhu bidzalika bisababi khaufihi bi nafsihi. Nah, ini penting juga nih. Rasulullah merancang itu semua, merancang tadi itu ya, semua rancangan itu, mengatur strategi, itu bukan karena takut. Au syakkin fi imkani wuqu'ihi fi qabdatil musyrikin qabla wusul Madinah. Atau dia masih ragu nih, saya ketangkep atau enggak sama orang kafir Quraisy sebelum sampai Madinah. Taunya dari mana? Nah, ini kata saya putih. Wa dalilu ala dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mastanfadal asbab al-maddiyah kullaha, setelah mengatur semua aspek-aspek sebab-sebab maddi tadi ya, watahallaqal musyrikuna haulal ghar, kemudian orang musyrik itu berkumpul di sekitar gua, alladhi yaqtabi'u fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu bihaitsu law nadhara ahaduhum inda qadamihi la absara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam istabaddal khawf biqalbi Abi Bakr radhiyallahu anhu ala hinin kana yutamkinuhu sallallahu alaihi wasallam qailan ya Aba Bakr ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Maksudnya gini, Rasulullah itu dari mana buktinya kalau beliau itu nggak takut sama sekali? Sekalipun beliau sudah menempuh segala rancangan itu. Buktinya adalah ketika di gua itu, beliau masih yakin, bahkan meyakinkan Abu Bakar, enggak, Allah itu pasti sama kita gitu ya. Walaqad kana min muqtada i'timadihi ala kulli tilkal ihtiyatat an yashkura bi syai'in min al-khawf. Sebenarnya kalau beliau masih memperhitungkan adanya kekhawatiran, ya adalah, masa nggak mungkin nggak ada gitu ya. Tapi kok beliau seyakin ini, itu membuktikan bahwasanya tadi ya pelajaran ini ada tetap kita apa, semua takdir Tuhan memang, semua Allah sudah mengatur, tapi jangan meninggalkan langkah-langkah dan sebab-sebabnya itu ya. Terus setelah itu kita yakin sama Allah. Ini ajaran penting sekali nih. Laqad kana kullu ma fa'alahu min tilkal ihtiyatati idzan idnun wazifatun tasyri'iyyatun wa ma biha. Ini adalah tugas tasyri'i. Falamma intaha min adaiha, ketika dia telah melaksanakan, dia telah merancang semua strategi tadi, ada qalbuhu murtabiton billah, kembalilah hatinya itu bergantung sama Allah, mu'tamidan ala himayatihi wa taufiqihi. Ini garis bawah ini. Liya'lamal muslimun anna li'timada fi kulli amrin la yanbaghi an yakuna illa 'ala Allah. Agar mengajarkan kepada orang muslim, agar orang muslim tahu kalau kita itu harus bersandar sama Allah. Walakin, tapi la yunafi dzalika, itu tidak menafikan ihtiramal asbabillati ja'alaha Allahu fi hadzal kauni asbab. Tidak menafikan adanya upaya kita, ikhtiar kita, sebab kita. Paragraf terakhir ini menjelaskan salah satu dalil atau bukti bahwasanya beliau itu masih yakin, ya, tidak takut, tidak gentar terhadap orang-orang kafir Quraisy. Itu adalah ketika dikejar oleh Suraqah. Ya, kemarin ya kita ceritakan ketika mau diserang itu beliau masih yakin. Ya, maksudnya tidak, walaupun Abu Bakar kan sudah siapa nih, tapi beliau masih yakin. Oke. Nah, itu yang terakhir tuh ya, yang langsung terakhir tuh. Nah, sebelum nomor 3. Nah, apa kata beliau? Li'annahu ya'lamu anna Allah alladhi amarahu bil hijrah sayamna'uhu minan nas wa ya'simuhu min syarrihim kama bayyana fi kitabihil mubin. Karena beliau yakin bahwasanya Allah yang memerintahkan hijrah, berarti Allah juga yang akan menjaga dia. Nah, gitu ya. Lagi-lagi tadi tidak menafikan sebab-sebab atau ikhtiar yang harus dilakukan. Oke, nomor 3. Ini tentang Imam Ali radhiyallahu anhu. Wa fi takhallufi Ali radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ada'il wada'i allati kanat indahu ila ashabiha dalalatun bahiratun 'ala tanaqudil 'ajib alladhi kana al-musyrikuna waqi'ina fihi. Ini yang kemarin saya bilang, ini kayak hal yang bertentangan. Ya. Maksudnya kan
Imam Ali itu disuruh untuk mengembalikan semua barang-barang yang dititipkan kepada Nabi. Fafil waqtil ladzi kanu yukadzibunahu wa yarawnahu sahiran aw mukhadi'an lam yakunu yajiduna min haulihim man huwa khairun minhu amanatan wa sidqan. Pada saat orang-orang kafir Quraisy itu menuduh Nabi sebagai orang yang sahir lah, penyihir lah, apa, dia nggak menemukan lagi orang yang sejujur Nabi gitu ya. Fakanu la yad'una hawaijahum wa amwalahum allati yakhafuna 'alaiha illa indahu. Karena mereka itu nggak bisa dititipin sesuatu apapun kecuali sama Nabi. Karena Nabi hanya Nabi yang mereka percaya. Wa hadza yadullu ala anna kufranahum lam yakun bisababi syakki ladaihim fi sidqihi. Ini menunjukkan bahwasanya atau penolakan mereka, kekafiran mereka itu bukan karena ragu terhadap kejujurannya Nabi. Wa innama huwa bisababi takabburihim, tapi karena mereka takabur, sombong. Wasti'alaihim 'alal haqq alladzi ja'a bihi wa khaufan 'ala za'amatihim wa tughyanihim min ittiba'ihi. Takut mereka terhadap pengikut-pengikutnya. Oke, nomor 4. Ini tentang pemuda, ya. Bagaimana tadi kemarin kita menceritakan kisah Asma, kisah Amir, kisah Abdullah ibnu Abu Bakrin. Nah, ini bagaimana kita melihat peran penting pemuda dalam sebuah peristiwa bersejarah, ya. Tuma'inna nalmahu fin nasyatil ladzi kana yabdhuluhu Abdullah ibnu Abi Bakrin. Kita melihat bagaimana usaha dari seorang Abdullah ibnu Abi Bakar. Rahiban aiban bainal ghari wa Makkah. Pergi pulang dari gua itu ke Mekah. Yatahassasul akhbar, mengintai informasi. Wa yanquluha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abihi. Terus diinformasikan kepada Nabi juga bapaknya. Fima bada ala ukhtihi Asma. Sementara itu saudarinya yaitu Asma radhiyallahu anha min mazahiril ihtimami wal jid fi tahyi'atiz zat, bersungguh-sungguh dalam menyiapkan bekal, warahilah washtirakiha fi a'dadil uddah litil karihlah, dan beliau sangat berperan dalam menyiapkan bekal itu. Nalmahu fi dzalika, ini menunjukkan, ya, dari semua ini suratan, satu gambaran mimma yajibu ayyakuna alaihi syababul muslim, yang mana harus dilakukan oleh seorang pemuda muslim, dzukuran wa inathan, laki-laki atau perempuan, fi sabilillah azza wa jalla wa min ajli tahqiqi mabadi'il Islam wa iqamatil mujtama' al-islami, agar tegaknya prinsip-prinsip Islam dan masyarakat yang islami. Ini terus selanjutnya, fala yakfi ayyakunal insanu mumtawiyan ala nafsihi muktasiran ala ibadati, jangan sampai seseorang itu hanya ibadah saja gitu, ya. Bal alaihi, akan tetapi ayyastanfida taqatihi, dia memanfaatkan kemampuannya, wa aujuhi nasyatihi kulliha sa'yan fi sabilil Islam, agar berupaya tegaknya jalan Islam ini. Wa tilka hiya maziyatus syabab fi hayatil muslim, fi hayatil Islam, itulah kemampuan, kelebihan seorang pemuda dalam kehidupan Islam. Wal muslimin fi kulli zamanin wa asrin. Nah, ini peran pemuda penting sekali. Syahbudin punya buku namanya Al-Islam wa Mushkilatus Syabab, Islam dan Problematika Pemuda. Itu lebih kompleks lagi, bisa kita lihat di situ bagaimana pemuda dan problemnya. Wa idza ta'ammalta fi man kana haula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibana da'watihi wa jihadihi. Kalau kalian perhatikan, ya, orang-orang yang ada di sekitar Nabi setelah dakwah dan jihadnya, wajadta anna aghlabiyatahumul uzma kanu syubbanan. Kebanyakan mereka itu adalah anak muda, lam yatajawazul marhalatal ula min umri syababihim, belum melewati fase awal dari umur mereka. Walam ya'lu juhdan fi tajnidi taqatihim wa quwwatihim min ajli nusratil Islam wa iqamati mujtama'ihi. Ya, ini peran penting pemuda sangat-sangat besar dalam Islam. Ya, makanya kita jangan sampai meremehkan anak-anak muda di sekitar kita. Nomor 5, ini terkait dengan Suraqah. Wa amma ma hadatsa li Suraqata wa farasuhu wa huwa yalhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayambaghi alla yafutana annaha mu'jizatun khariqatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukjizat bagi Nabi.
Ittafaqa a'immatul hadis ala sihhatiha wa naqliha. Ulama hadis telah sepakat ini hadis yang sahih. Wa fi muqaddimatihimul Bukhari wa Muslim, termasuk Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan. Fa adhifha ila mu'jizatihil ukhra allati sabaqal haditsu anha fi ma madha. Maka masukkanlah ini dalam salah satu mukjizat yang Nabi miliki. Nomor 6. Wa min abrazil mu'jizatil khariqati fi qissati hijratihi sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat yang sangat tampak dalam kisah hijrah ini yaitu adalah keluarnya Nabi. Ya, khurujuhu sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa qad ahata bihil musyrikun. Sudah dikelilingi oleh orang kafir Quraisy, ya kan? Yatarabbasuna bihi liyaqtuluh, sudah diintai untuk dibunuh. Faqad aliqan naum. Jadi aliqa itu artinya bergantung. Ya, jadi naum itu ibarat dia kalau jadi orang, dia itu sedang bergantung di matanya gitu ya. Maksudnya dia sudah ngantuk, orang-orang itu jadi ngantuk. Bi'ayunihim jami'an hatta lam yuhissa bihi ahadun minhum. Gak ada yang tahu ketika Rasulullah itu keluar. Wa ka'ana min tatimmatis sukhriyati bita'amurihim ala hayatihi mamtala'at bihi ru'usuhum minat turab alladhi alqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha idh kharaja min bainihim wa huwa yatlu qawlahu ta'ala wa ja'alna min bainihim sadda min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya, dilemparkan pasir ke atas kepalanya itu. Nah, ini sebenarnya mukjizat ini tuh memberikan kita bukti ya. Kata Syekh Buti di sini, laqad kanat hadhil mu'jizatu bimatsabatil i'la. Ini tuh seperti apa ya? Seperti pengumuman, seperti ada deklarasi gitu ya. Biha ula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik, wa ghairihim fi kulli asrin wa waqtin, di setiap waktu, di setiap masa dan zamannya. Bi annama qad yulaqihi ar-rasul wa sahbuhu min alwanil ittihadi wal adab ala aidihim muddatan minaz zamani fi sabili dinihi, apa yang ditimpa Rasul juga para sahabatnya dari tekanan dan ujian ya di selama masa menyampaikan ajaran agama. La ya'ni annallaha qad takhalla anhum, itu bukan berarti Allah itu ninggalin mereka, kata saya buat ini. Wa anna nasra qad ibta'ada an mutanawilihim, atau pertolongan itu jauh sekali dari kaum muslimin. Fala yanbaghi lil musyrikin wa sa'iri a'da'id din, maka jangan sampai orang musyrikin atau orang-orang musuh agama an yafrahu wa yastabshiru bidzalik, jangan senang dulu lah bahasanya gitu ya. Fa inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Wa inna wasaila hadan nasr tushiku an tatahaqqaq baina kulli lahzatin wa ukhra. Karena hal-hal yang mendekati dengan kemenangan itu sudah terlihat sebenarnya ya, perlahan. Tapi ya mungkin dalam masalah Palestina juga seperti itu ya. Jadi mungkin orang-orang Israel barangkali dia sudah senang duluan ya, dengan kejadian hari ini. Tapi sebetulnya mengatakan jangan sampai, karena ini bukti ya, perlahan dikira Allah nggak lihat apa. Nah, nanti pada saatnya hancur mereka. 7. Sebelum terakhir ini. Nah, ini kisah kan ketika Rasul ini udah mau sampai Madinah ya. Ketika Rasulullah sampai Madinah, ketika bertemu dengan rumahnya Abu Ayyub itu kan di depannya ada marbat ya, ada semacam tanah gitu yang dimiliki oleh gulamain, ada 2 anak yatim. Ya, di dalamnya itu ada anak perempuan ya, mungkin anak-anak perempuan. Terus ketika Nabi datang tuh mereka semua itu menyanyi gitulah, seperti menyambut lah. Nah, terus Nabi tanya kan, apakah kalian mencintai saya gitu? Nah, terus ya, kami mencintai kamu. Terus Rasulullah mengatakan, oke, kalau begitu saya mencintai kalian semua. Tapi Syekh Buti di sini mengatakan bahwasanya sebenarnya cinta itu adalah rasa yang benar-benar ada dalam diri. Karena ada yang mengartikan cinta itu sebagai bentuk ketaatan. Jadi ketika kita taat, ya itulah cinta kita kepada Nabi dan Allah dan Rasulnya. Karena saya putih enggak, itu cinta itulah yang mendorong kita untuk membuat, untuk apa namanya, untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini yang ingin dibahas di poin nomor 7 ini. Kata beliau, wa tukshifu lana surata allati istaqbalat bihal Madinatul Munawwarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an madal mahabbati syadidati allati kanat tafidu biha afidatul absar min ahlil Madinah rijalan wa nisaan wa atfalan.
Ini yang tadi senang semuanya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak. Laqad kanu yakhrujuna kulla yaumin ila zahiril madinati. Mereka itu setiap nih kalau kita melihat film Umar itu ada ya, kisahnya mereka itu selalu keluar terus kelihat ke tengah Madinah, nunggu yantadiruna tahta lafhis syamsi. Mereka itu menunggu di bawah sengatan matahari. Apa yang ditunggu? Usula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, datangnya Nabi kepada mereka. Hatta idza habban naharu liyudbir. Ketika siang itu berganti, adu adrajahum. Dah mereka balik lagi. Liya'udu ila lintidhari sabahal yaumits tsani. Kembali lagi untuk menunggu di hari esoknya. Falamma tala'ar rasulu alaihim hasyatil awatif. Nah, ketika Rasul itu sudah terbit, maksudnya telah datang, hasyatil awatif. Awatif itu emosi ya. Maksudnya udah lega gitu maksudnya, fi sudurihim wantalaqat alsinatuhum tahtaffu bil qasaid wal ahazij farhan limar'ahu alaihi salatu wassalam wa maqdamahu alaihim. Nah, ini intalaqat itu keluar dari lisan-lisan mereka itu qasidah-qasidah ya, karena saking senangnya dengan apa yang dilihat dan apa yang akan datang kepada mereka. Walaqad badalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahabbata dzataha. Badal artinya Rasulullah juga mengganti kecintaan mereka dengan cinta yang sama. Hatta innahu ja'ala yanzuru ila wala'idi Bani Najjar min haulihi, sampai beliau melihat kepada anak-anak perempuan Bani Najjar yang ada di sekitarnya itu, wahunna yunshidna wa yataghannaina bimaqdamihi qailan atuhibbnani, apakah kalian itu mencintai saya? Gitu ya, kata Nabi, wallahi inna qalbi la yuhibbukunna. Demi Allah, hati saya juga mencintai kalian semua. Nah, ini kata saya Buti, ya dulu kullu dzalika anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya laisat fi mujarradil ittiba'i lahu. Ini penting nih. Jadi kata beliau, kecintaan pada Nabi itu bukan dengan mengikutinya. Nah, ini garis bawahi, balil mahabbatu lahu, adapun mahabbah itu iya asasul ittiba wa ba'ithuhu. Itulah pondasi dari mengikuti Nabi dan hal yang mendorong untuk mengikuti. Falaulal mahabbatul atifiyah, kalau bukan karena kecintaan dalam diri ini secara emosional tadi ya, secara rasa, fil qalbi lama wujida wazi'un yahmilu 'alal ittiba' fil amal. Gak ada tuh yang namanya pendorong, ya faktor untuk mengikuti atau mengerjakan sesuatu. Walaqad dhalla qaumun, inilah karena ada beberapa kelompok yang mengira anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa laha ma'nan illa littiba' wal iqtida. Tidak ada makna kecuali mengikuti dan mengikuti. Wa fatahum anna al-iqtida'a la ya'ti illa biwazi' wa dafi'. Mereka lupa kalau misalnya mengikuti itu tidak datang kecuali ada faktor yang mendorong itu semua. Ya kan kita mau ke sana kan pasti ada yang mendorong kita gitu ya. Walan tajida min wazi'in yahmilu 'ala al-ittiba' illa al-mahabbatal qalbiyah. Tidak ada yang bisa mendorong untuk kita mengikuti Nabi kecuali itu adalah mahabbah qalbiyah allati tahuzzul masyair, yang menggoncangkan emosi kita ya, perasaan kita. Wa tastabiddu bil awatif. Walidzalika ja'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam miqyasal imani billah imtila al-qalbi bimahabbati. Itulah mengapa Nabi itu menjadikan standar keimanan seseorang, sempurnanya itu dengan hatinya penuh cinta terhadapnya. Bihaitsu tagdu mutaghallibatan ala mahabbatil walad wal walid wan nasi ajmain. Di mana dia harus mengalahkan kecintaan atas dirinya, orang tuanya, anaknya ataupun orang-orang lain. Wa hadza yadullu ala anna mahabbatar rasul min jinsi mahabbatil walid. Ini menunjukkan bahwasanya eh, cintaan terhadap Nabi itu ya sama sebenarnya kayak seseorang kita cinta sama orang tua kita cinta sama anak kita gitu ya. Tapi derajatnya itu harus ditinggikan atau levelnya itu harus lebih tinggi dari yang lainnya.
Terus wa hadza yadullu ala anna mahabbatar rasul min jinsi mahabbatil walid wal walad ay masdaru kullin minhuma al-atifatu wal qalbu. Sumbernya itu dari hati. Wa illa lam tasihil muqaranah wal mufadalah bainaha. Kalau misalnya mahabbah itu diartikan dengan mengikuti, ya, itu nggak bisa kita muqaranah. Kita kan nggak bisa membandingkan antara kecintaan terhadap anak atau orang tua. Oh berarti kalau dibandingkan, kan tadi kan hadis Nabi seperti itu ya. Jangan sampai kecintaan kepadaku itu melebihi daripada kecintaan terhadap anak, orang tua ataupun orang-orang lain. Berarti kalau mau dibandingkan kan berarti cinta kepada Nabi itu adalah sama sumbernya dari perasaan juga. Seperti itu ya. Nah itu pelajaran yang bisa kita ambil nomor 7 sebelum terakhir itu tentang bagaimana kita kecintaan kita. Ya. Dalam surat Ali Imran dikatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu ya. Maka ikutilah aku, maka kalian akan dicintai. Tapi untuk melakukan sesuatu itu ada dorongan yang tadi kan saya sebutin. Dan dorongan itulah cinta itu, cinta tersebut. Baik, ini yang terakhir ya. Ini jadi mungkin kalau kita sudah paham pola Syekh Buti dalam buku fikih sirah ini ya, barangkali nanti kalau ada yang mau beli juga, jadi Syekh Buti itu menyebutkan kisah dari panjangnya kisah sebuah peristiwa, dia akan mengambil beberapa part saja yang menggambarkan secara umum, secara keseluruhan. Maka setiap part yang diceritakan oleh Syekh Buti itulah yang akan diambil intisarinya atau pelajarannya nanti. Ya, maka semua yang kita baca dari pelajaran ini itu sebenarnya sudah dicantumkan ya dalam setiap scene-nya lah kita lihat di pembahasan kemarin di detik-detik hijrah itu. Baru diambil pelajarannya apa. Nah, hebatnya dalam buku itu Syekh Buti pelajarannya itu ada yang sifatnya ini tadi nasihat. Ada yang sifatnya itu akidah. Ada yang sifatnya fikih juga ada. Fikih dalam arti nanti disebutkan hukum-hukum yang ada dalam hal ini semua. Nah, jadi fikih sirah itu maksudnya bukan fikih dalam arti dia mengambil kesimpulan hukum saja ya, hukum-hukum dalam fikih. Ya, tapi juga ada aspek-aspek yang lain. Baik, yang terakhir ini tentang ketika beliau di rumah Abu Ayyub. Ya, kemarin sudah kita jelaskan di rumah Abu Ayyub bagaimana Abu Ayyub meletakkan Nabi di bawah, tapi karena nggak enak akhirnya dipindahkan ke atas, terus juga jatuh ya, apa namanya, satu kendi itu akhirnya tumpah dilap oleh pakaian yang itu menjadi satu-satunya pakaian di rumah Abu Ayyub. Dan juga Abu Ayyub ini apa bahasanya ngambil berkah lah, tabaruk sama bekas makannya Nabi. Kita baca, amma suratul lati ra'ainaha fi maqamihi sallallahu alaihi wasallam inda Abi Ayyub al-Ansari fi manzilihi fatakshifu lana mazharan atau fatukshifu lana ya mazharan akhar min mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu. Ini menunjukkan aspek lain kecintaan para sahabat terhadap Nabi. Walladhi yuhimmuna min dzalika huna huwa ta'ammulu fit tabarruki Abi Ayyub wa zawjihi bi athari asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qas'ati ta'am. Itu adalah ketika Rasul ketika Abu Ayyub dan istrinya itu tabarruk dengan bekas jari-jari Nabi di nampan makanan itu ya. Hina makana yaruddu alaihi ma fadda ta'ami, ketika dikembalikan sisa-sisa makanannya itu. Idzan karenanya fattabarruku bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam amrun masyru'un qad aqarrahu, adalah sesuatu yang syariat masyru' yang telah diiyakan oleh Nabi. Wa qad rawal Bukhari wa Muslim suwaran katsiratan ukhra min tabarrukis sahabati bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya itu telah meriwayatkan beberapa kisah atau beberapa peristiwa tabarruknya sahabat dengan bekas-bekas yang ada pada Nabi. Wa tawassulu biha lil istishfa, untuk minta kesehatan, awil inayah atau membantu, wa taufiq wa ma syabaha dzalika. Ini diberikan contoh-contoh kisah yang lain. Min dzalika ma rawahul Bukhari fi kitabil libas fi babi ma yudkaru fi syaib. Ya, terkait dengan syaib itu artinya uban. Min anna Umma Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tahtafizu
bisya'aratin min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi juljulin laha. Jadi kayak mengumpulkan ubannya Nabi terus diikat jadi satu. Gitu ya, dikumpulkan jadi satu. Apa itu juljul? Ma yushbihul qarurah yahfazu bihi ma yuradu siyanatahu. Jadi kayak semacam botol buat nyimpan sesuatu yang pengen dijaga. Itu ubannya Nabi dikumpulin. Ya. Fakana idza asaba ahadan minas sahabati, kalau misalnya ada yang terkena penyakit dari kalangan sahabat, ainun au adza, ain ataupun penyakit yang lainnya, arsala ilaiha inaan fihi ma, maka dikirimkan kepada apa namanya? Kepada ursila ilaiha, dikirimkan kepada Ummu Salamah satu wadah dalamnya ada air, faja'alatis sya'arati fil ma, lalu dijadikan rambut itu ada di air itu. Tsumma akhadhul ma yashrabunahu, kemudian diminum tawassulan lil istishfa wa tabarruki bihi. Nah, ini kalau kalau kita apa ya di masyarakat ini kan beredar sekali ya seperti itu ya, celup-celup air seperti itu, tabarruk-tabarruk. Nah, maka saran kami pun ya sebaiknya tidak usah lah. Kita kan bukan nabi ya. Kemarin ada juga Gus dari Peloso tuh namanya Gus Kautsar namanya dari Al-Falah Peloso mengatakan seperti itu juga. Udahlah yang masih apa namanya Gus-Gus baru atau ustaz-ustaz nggak usah coba atraksi-atraksi gitulah ya. Pakai ngilup-ngilupin tangan gitu. Kalaupun memang perlu ya sudah dibacakan saja airnya itu doa ya. Tidak perlu dicelup-celupin tangan. Karena di era sekarang ini ya mungkin hal itu sudah bukan menjadi sesuatu yang eh, bukan bernilai ya, tapi malah malah jadi cemoohan gitu ya, malah menjadi ejekan. Wa min dzalika ma rawahu Muslim fi kitabil fadail fi babi tibi araqihi. Araq itu artinya keringatnya Nabi. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu baita ummi Sulaim fayanamu ala firashiha, tidur. Wa laysat hiya fil bait, tidak ada dalam rumah. Faja'a dzata yaumin fanama ala firashiha, tidur di atas firasnya di atas kasurnya. Fajaat Ummu Sulaim wa qad araqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkeringat. Wastan qa'a araquhu, bercucuran. Ala qit'ati adimin 'alal firash fa futihat atidatuha. Ya, jadi seperti jatuh lah dalam satu wadah gitu. Faja'alat tanshifu dzalikal 'araq fata'suruhu fi qawaririha. Terus diperas. Ya. Jadi keringat itu karena dia netes-netes di satu tempat itu akhirnya diperas terus dikumpulin. Fa'afaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bangun. Faqala, "Ma tasna'ina ya Ummu Sulaim?" Apa yang kamu perbuat wahai Ummu Sulaim? Faqala ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Kami berharap barakah untuk anak-anak kami. Qala asabti. Kata Nabi, ya sudah, boleh. Wa min dzalika ma jaa'a fi sahihaini min istibaqi sahabati ila fadli wudu'ihi. Ya, air wudunya. Wa tabarruku bil katsiri min atharihi ka albasatihi wal qadhi alladhi kana yashrabu bihi. Jadi air wudunya Nabi pun diperebutkan oleh para sahabat. Fa idza kana hadza sya'nu tawassulu bi atharihi al-maddiyah, kalau ini menjadi sarana tawasul dengan hal-hal yang sifatnya maddi, fisik tadi air, keringat, terus juga apa namanya bekas makan. Fa kaifa bit tawassuli bi manzilatihi 'indallahi jalla jalaluh. Maka nah itu dia. Sebenarnya kita bertawasul kepada Nabi itu kan kalau para sahabat dulu dengan hal-hal yang sifatnya maddi, yang sifatnya itu fisik. Ya tadi ya, bang, terus juga keringat Nabi, air bekas wudhu Nabi. Kenapa kita tidak bertawasul dengan Nabi lewat posisi beliau yang sangat tinggi atau derajat beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fakaifa bit tawassuli bi kaunihi rahmatan lil alamin. Bagaimana? Jadi kalau misalnya hal yang maddi saja sudah sebesar itu, bagaimana kita bertawasul dengan yang sifatnya itu tidak fisik ya, tapi maknawi, yaitu beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wala yadhhabanna bikal waham, maka jangan sampai kamu itu ragu ila annana naqisut tawassul ala tabarruk. Kita itu menyamakan tawasul dengan tabarruk. Wa annal mas'alata la ta'du an takuna istidlalan bil qiyas. Fa inna tawassul wa tabarruk kalimatani tadullani ala ma'nan wahid. Jadi ada orang mungkin ya, ini Syekh Buti mengkritik ya Nabi dulu tabarruk ya. Para sahabat tabarruk, tapi kalau tawassul itu kan enggak katanya seperti itu ya.
Ya mungkin karena ini istilah ini telah dicemari oleh beberapa orang, akhirnya orang-orang tuh jadi enggan gitu ya. Padahal tawasul ini hal yang baik. Kan tawasul itu kan kayak minta wasilah, minta perantara gitu. Ya sama sebenarnya, semua sahabat ini kan sebenarnya pengen sampai. Namun minta perantaranya Nabi gitu ya. Kita juga pengen sampai, tapi perantaranya lewat perantara yang maknawi tadi. Nah, maka kata saya Buti, jangan bedakan antara tawasul dan tabarruk. Wa tabarruk kalimatani tadullani ala ma'nan wahid wa huwa iltimasul khair wal barakah antariqil mutawassalu bihi. Ya, jadi meminta kebaikan dari orang yang kita jadikan wasilah ini, dalam hal ini Nabi ya. Wa kullun minat tawassuli bijahi sallallahu alaihi wasallam indallah wa tawassuli bi atharihi au fadalatihi au thiyabihi afradun wa juz'iyat dakhilatun tahta naw'in syamilin wa mutlaqun tawassulul ladzi sabata hukmuhu bil ahadithis sahihah. Ya maka ini semua masuk dalam hukum tabarruk yang ada dalam hadis-hadis ini. Wa kullu suwaril juz'iyah lahu tadkhulu tahta umumin nas an tariqi ma yusamma taqihil manan. Maka semua aspek apa namanya juz'i, aspek individu-individu yang ada di bawah makna tawasul tadi, maka dia masuk dalam keumuman lafaz tadi, keumuman sahabat, lafaz-lafaz sahabat tadi dengan cara namanya tanqihul manan. Inda ulama'il usul wal naktafi min ta'liqina ala qissati hijratihi sallallahu alaihi wasallam inda hadzal qadar, maka kita cukupkan catatan kita tentang kisah hijrah Nabi dalam bab ini saja, linatahaddatsa ba'da dzalika, untuk kita membincangkan anil a'malil jalilah, terhadap apa namanya perbuatan-perbuatan yang sangat agung allati bada'a yaqumu biha sallallahu alaihi wasallam fil mujtama'il jadid fil Madinatil Munawwarah. Karena setelah ini beliau akan membahas tentang bagaimana beliau atau Nabi Muhammad SAW itu membangun masyarakat muslimin. Negara Madinah itu bagaimana? Ya, maka akan dijelaskan setelahnya ya bagaimana beliau mendirikan masjid, terus membangun menjalinkan ukhuwah. Terus kalau kita baca lagi kan beliau apa namanya membuat satu piagam pertama ya di dunia itu namanya piagam Madinah, menyatukan semua bukan hanya orang Arab dan lain sebagainya, sehingga negara Madinah itu negara maju ya, menjadi negara Islam pertama. Baik, itulah pertemuan kita pada pertemuan kedua ini. Jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali hal ya. Jadi yang pertama kemarin kita membahas tentang titik-titik hijrah Nabi. Adapun yang kedua ini kita membahas tentang eh, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya semoga dalam momentum hijrah ini atau momentum tahun baru hijrah ini kita semua bisa meniru lah, meniru atau mengambil lagi pelajaran dari apa yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya karena apapun itu yang menunjukkan kita kepada semua ini adalah Nabi Muhammad. Ya, bagaimana kisahnya beliau 11 tahun dihina, disemuakan. Ya mungkin kita belum ada apa-apanya hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin memberikan komentar, waktu dan tempat dipersilahkan. Betul, silakan ini Ustaz Farhan. Hmm. Assalamualaikum. Ustaz, suaranya Salam. dengar? Suara jelas, Ustaz? Ya, jelas jelas silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Ustaz Bana. Waktunya. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan apa yang telah tadi dikaji. Saya bersyukur saya bisa nambah ngerti, Ustaz. Jadi ternyata apa makna tersirat dari hadis Nabi yang berbunyi eh, engkau tadi gimana Ustaz? Engkau tidak akan dikatakan beriman hingga engkau lebih mencintaiku daripada orang tua, anak atau
Apa pasangan saja yang terakhir ya? Oh enggak, wan nasu ajma'in itu artinya semua orang. Oh, nah, tuh. Jadi bentuknya itu adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar saja, Iya. pengorbanan, kecintaannya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Dan itu juga nambah ins insight dan wawasan kita juga gitu. Nah, kemudian yang menarik itu juga soal tafsir bahwa cinta itu tidak hanya taat saja, ternyata ya. Tidak hanya mengikuti aja ya. Iya, betul. Nah, terus em, bagaimana saat mungkin bisa dibedah lagi ya? Apakah bentuk cinta itu kita harus fanatik gitu? Sikap cinta kita ke Nabi itu apakah harus fanatik gitu ya? Apakah harus ya maksudnya gimana ya? Tadi kan juga disampaikan bahwa orang kan mengikuti juga pasti ada landasannya. Ada yang tersirat sehingga dia tuh mau, sehingga dia itu bergerak untuk menuju itu. Nah, terus bagaimana Zat, ngukur diri kita ini apakah sudah benar-benar cinta atau belum ke Nabi Muhammad gitu kan? Dan juga eh, kemarin saya masih ingat bahwa bahkan dakwah Nabi pun, hijrah Nabi pun sampai sekarang masih belum selesai. Tentu kan beda ya antara zaman kita dengan zaman yang dulu itu. Jihadnya kan berbeda. Sekarang kan Islam sudah terlihat kejayaannya sudah menyebar kemana-mana, bahkan apa yang kita nikmati sekarang juga bagian dari jariahnya Nabi Muhammad ya, atas perjuangan beliau. Nah sekarang bentuk jihad kita, bentuk hijrah kita itu gimana dalam rangka, dalam konteks bahwasanya hijrah Nabi Muhammad itu masih berlanjut hingga sekarang. Gitu saya terima kasih. Ya, baik. Makin banyak nih ya. Ya, coba jawab tadi. Hmm, ya benar, tingkat tingkat kecintaan itu kan eh, apa ya? Tadi aduh, makin banyak ya. Beda-beda ya jadi ya. Intinya adalah jangan sebenarnya gini, ada ayat Quran di surat At-Taubah itu yang menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya tidak salah kita itu mencintai hal-hal yang selain Allah dan Rasulnya gitu ya. Cuma level kecintaannya tadi itu jangan sampai mengalahkan. Saya lupa ayatnya itu. Ahabba ilallahi wa rasulihi gitu ya. Jangan sampai melebihi cintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah terus untuk mengecek gitu ya. eh, Apakah iman atau kecintaan itu ada dalam diri kita itu saya rasa ayat yang tepat itu ada juga di innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana itu ya. Nah, jadi kalau misalnya disebutkan Allah itu eh, dia bergetar nggak hatinya. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu tuh kalau dibacakan tuh imananya itu bertambah atau enggak. Itu kayaknya standar minimal banget itu ya untuk mengecek keimanan atau kecintaan kita lah. David. Nah, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya terkait dengan eh, hijrah tadi ya, atau hijrah hari ini. Sebenarnya yang disampaikan Chef Putih itu, yang hijrah itu masih berlanjut sampai hari ini, itu dalam konteks ini, sebenarnya ada di sebelum ini ya, di sebelum bab ini, beliau menyebutkan kalau misalnya dalam keadaan yang kita itu ya syariat itu tidak ditegakkan. Kalau kita sholat atau kita apa itu kita diancam, maka itu kita sudah harus untuk keluar dari hal tempat tersebut, ya hijrah dari tempat tersebut. Nah, itulah yang diminta oleh apa, Rasul tentang makna hijrah tadi. Ya mungkin dalam konteks hari ini kita udah nggak ada lagi nih yang apa namanya, yang dalam keadaan tertekan mungkin ya, karena mungkin kalau zaman-zaman awal-awal abad 20 tuh masih lah ya Islamofobia dan lain sebagainya di berbagai daerah di barat. Tapi saya rasa hari ini mungkin ada tapi tidak sebanyak yang dirasakan oleh dulu ya. Nah, jadinya saya rasa hijrah yang paling tepat itu ya man hajaro nafsahu tadi ya. Kan itu seperti perkataan Rasul itu setelah perang Mu'tah kalau tidak salah ya. Ya, jadi kita setelah ini
akan menghadapi satu peperangan yang lebih besar lagi katanya. Itu peperangan itu adalah peperangan dengan hawa nafsu tadi. Nah, itu saya kira yang menjadi catatan buat kita hijrah tadi. Ya, karena sejatinya kan hijrah itu bukan perpindahan geografis saja ya, tapi dia perpindahan arah hidup. Maksudnya yang dulunya kayak gini, pindahnya ke sini gitu. Artinya dia mungkin bisa saja rumahnya nggak pindah gitu, atau hidupnya tetap di situ, tetap di, misalnya antum dari mana gitu ya, dari Depok atau dari mana. Tapi kan dia mungkin arahnya yang berbeda. Maksudnya arah hidupnya itu berbeda. Nah itu sebenarnya poin dari hijrah itu ya bukan hanya geografisnya, bukan hanya tempatnya, tapi arah hidupnya. Nah, saya rasa itu untuk kontekstualisasikan hijrah pada hari ini. Nah, jadi terkesan kita bukan pindah secara tempat, tapi secara arah, secara hidup tadi. Itu kira-kira satu hal. Ya. Jadi apa Zat? Berarti Rasul itu ketika hijrah itu yang di bab kemarin ya, itu konteksnya karena ingin menyebarluaskan Islam atau karena tempatnya itu terancam? Ya karena ya sebenarnya kalau mau kita jawab karena wahyu dari Allah ya. Ya karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Makkah itu ke Madinah. Ya tapi kalau kita mau teliti dari pada saat itu ya karena terancam di sana. Karena udah nggak ada jalan lagi dan sudah diminta oleh Allah untuk hijrah. Nah seperti itu. Eh, ada yang surat An-Nisa itu ya. Makanya dalil yang apa hujah yang digunakan Syekh Buti untuk memerintahkan orang keluar dari tanahnya kalau misalnya dia terancam dan lain sebagainya syariat Islam itu direcehkan dan dia nggak bisa lagi berpeluang untuk mendirikan apa-apa disuruh berhijrah itu kan ada ayat di surat An-Nisa itu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha nah itu ya bukankah tanah Allah di muka bumi itu sangat luas kamu bisa pindah ke sana nah itu yang menjadikan dalil Syekh Buti itu apa alasan saya Sebuti untuk hijrah ini masih terus ada sampai hari kiamat nanti beliau bahkan dalam video mengatakan seperti itu. Ya mungkin yang menjadi pertanyaan adalah terus kalau orang Palestina gimana? Apakah mereka harus hijrah? Gitu kan? Ya itu nanti bisa dikaji lagi ya. Apakah dia itu adalah mempertahankan atau membela? Karena kalau konsep hijrah ini kita tanamkan juga atau kita salah memaknainya gitu ya atau tidak memaknai dengan baik ya mungkin nanti orang-orang nggak ada tuh yang membela tanah air kita. Mungkin dulu orang-orang nggak ada yang melawan Belanda mungkin ya. Seperti itu. Gitu Ustaz Farhan. Syukuran, syukuran, Zat. Syukuran. Antum dari mana ini Ustaz Farhan? Pas banget atau bilang dari Depok ya, saya di Depok sekarang Zat. Oh, antum di Depok? Iya, saya di Depok. Oh iya iya iya. Di mana Depoknya? Di Jalan Bambon Raya, Ya di mana Beji. apa itu? Oh Beci. Di ini apa? Hikam jangan-jangan. Di kamu mana? Enggak, Zat. Bukan ya? Oh iya iya. Bukan. Saya di Cilodong. Oh, di Cilodong. Iya iya. Iya, iya. Oke, syukran Ustaz Farhan. Oh, apa Zat? Syukuran juga. Sebagai penutup, ini mungkin yang bersedia untuk on cam ya, kita ambil gambar dulu buat dokumentasi di apa namanya di media sosial Pustaka Al-Buti ya karena saya itu kenapa membuat Pustaka Al-Buti ini salah satunya adalah satu ikhtiar ya untuk mengkaji karya-karya dari Syekh Buti ya karena kebetulan waktu di Mesir kemarin kita belajar sama salah satu murid beliau yaitu namanya Syekh Muhammad Salim Abu Asim ya dan kami diberikan ijazah juga dari buku-bukunya. Terus kita ya terus mengkaji. Akhirnya kita cobalah satu ikhtiar menebarkan ilmu-ilmu beliau karena banyak sekali karya-karya beliau yang perlu kita kaji juga dan setiap nasihatnya itu relevan dengan hari ini gitu. Baik, kita ambil gambar dulu ya. Silakan Najla di foto. Keren aja deh.
Oke, satu, ya, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih ini semuanya. Eh, Nanti pokoknya saling sapa aja Pak ya di grup. Nanti kalaupun ada apa grup yang informasi pusaka al-bukti bisa pindah ke sana. Demikian, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung japri ke saya atau ke admin. Kita akhiri majelis ini dengan bersama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanallah, alamin. asyhadu Subhanakallah an la wa ilaha illa bihamdika. anta, Asyhadu an astaghfiruka wa la atubu ilaha ilaik. Ya, sampai bertemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz. Ya, nanti Barakallahu Ustaz. ya,